Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, semoga panjenengan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan diberi kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa sampai akhir puasa nanti. Bulan puasa yang seharusnya menjadi bulan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, yang seharusnya menjadi bulan untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, tapi ternyata hal itu menjadi angin lalu bagi beberapa orang. Contohnya adalah orang yang bisa jenengan lihat pada video ini. Masuk, tapi ada pengurusnya. Enggak, pengurusnya ibaratnya kan bapak, pengurus juga ikut apa kata umum. Nggak bisa. Begitu. Udah ibu, ini ibu Islaminya. Iya, ya udah mendingan nyari mendingan bawa aja. Gimana yuk? Kita kasih konsep. Iya, udah polsek di sana. Panggil polsek suruh kemari. Polsek suruh kemari. Iya, polsek udah sering kemari. Pakai masker. Jangan pakai masker, ini kan masjid. Jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar. Kata agama, di dalam agama bilang, siapa orang yang Al-Quran, surah Al-Imran ayat 96, dikatakan paman dakholahu kana aminan. Orang yang masuk dalam masjid aman. Ulama Itu Al-Quran. Terus kata hadis. Mau apa sih? Mau apa? Lu mau bikin peraturan? Lu ikut apa? Langgar nih. Udah tahu berani. Udah, ya. Bikin peraturan lu ya. Peraturan di sini. Saya pakai masker, saya mau sholat. Pemerintah pengaturan, ulama itu pengaturan. Lu ikut Sekarang ada ikut pemerintah. Kagak bisa. ulama lebih tinggi daripada pemerintah. Oh. Makanya Pernah nggak ulama marah? Pernah nggak ulama udah marah? Saya mau minta, saya tidak ngurus bapak, saya masuk ke masjid rumah Allah. Udah. Betul. Rumah Allah ada aturannya. Aturan saya nggak lagi di masjid, saya hanya pakai masker. Itu kan Iya. pemerintah. Itu pemerintah. Hah? Kalau gitu berarti nanti saya akan bilang kalau memang masuk masjid dilarang pakai masker. Betul. Kan gitu ya, Pak? Nah, betul. Kan ada dalilnya. Kita kan ngikutin Saya cuma nyalain. Sekarang mana kamera kita Enggak, oke, ngikut. kita sampaikan aja kalau Enggak sampein aja, bapak ke polsek aja Nah, sekarang. kamu sampein aja. Sampai Pak. polsek suruh kemari. Iya kan gampang kan? Enggak usah berdebat kita. Bapak enggak usah berdebat, kita sekarang polsek aja. Masker. Hah? Ya, Bapak Berarti sampaikan. Bapak usir saya, kalau kamera yuk. Bapak usir saya nggak boleh sholat di sini kan? Nggak pakai masker kan, Pak? Iya, memang nggak boleh. Yang nyuruh nggak boleh sholat siapa? Saya nyuruh keluar sama bapak ini. Ini maskernya, maksudnya maskernya. Masker. Jangan masker. Kamu Kalau bapak mau keluar dari sini lu. loh, tapi kan bisa saya. Lah iya, karena kita sebagai Kalau peraturan. mau suruh lu apa? Apa lu? Kalau mau Apa suruh lu? lu apa? Apa lu? Mau lu apa urusin? Lu sekarang ngapain di sini? Iya mau lu apa? Urusin. Pak, intinya sekarang nggak boleh. Nah, sudah lah. Mau lu apa? Cuman buka masker apa susahnya sih? Oke, bagaimana komentar dulurku semuanya? Baik, kita akan sedikit mengupas dari sisi yang kita ketahui ya. Karena kita tidak tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, ini kejadiannya sungguh memalukan sekali. Di mana di sana ada orang yang ingin beribadah, yang ingin sholat, hanya karena dia menggunakan masker, kemudian dia dibully, dicaci, dan dicemooh oleh sekelompok oknum. Dan tentu ini banyak mendapati tanggapan yang negatif. Karena kejadian tersebut, kalau kita melihat dari videonya, itu terjadi pada siang hari, di mana orang-orang sedang menjalankan ibadah puasa. Seharusnya, ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita bisa menahan amarah kita, bisa menahan nafsu kita, bisa menahan diri kita agar tidak mencaci, mencemooh, ataupun memarahi orang lain. Dalam video itu sangat jelas sekali ada oknum, mereka melarang seorang jamaah yang mungkin tamu yang kebetulan dia singgah di masjid tersebut untuk menjalankan ibadah sholat. Yang bisa kita nilai dari tamu ini, dari orang yang menggunakan masker ini, saya menilai dia sudah luar biasa. Kenapa? Kalau memang dia dari perjalanan kemudian menyempatkan waktu untuk mampir ke masjid, untuk menunaikan sholat, ini adalah poin mulia. Seharusnya kita mengapresiasi dong. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adapun ketika dia memakai masker, dia hanya ingin menerapkan protokoler kesehatan yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah. Mengingat saat ini adalah masa pandemi. Salah satunya yang harus kita terapkan, menjaga jarak, mencuci tangan, juga memakai masker.
Tetapi ketika kita melihat video yang baru saja kita putar tadi, ada sebuah kontradiksi, ada sebuah pemandangan yang sangat kontras sekali. Di mana justru kita melihat pada video itu ada orang yang memakai masker, tetapi dia justru dicemooh, dibully, dicaci, dan dimaki. Allah karim. Dan pemaki ini, dan orang-orang yang memaki ini, mereka mengutip ayat. Ya boleh sih mengutip ayat, dan itu haknya. Gitu. Tapi ketika pemahaman satu ayat itu dipaksakan kepada orang lain, ini yang menjadi problem. Kecuali orang tersebut nyata-nyata berbuat maksiat, nyata-nyata berbuat salah. Kalau saya pribadi menilai jamaah yang memakai masker ini tidak salah. Dia hanya ingin taat kepada aturan pemerintah, dia hanya ingin melindungi diri dan orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu apa salahnya? Orang-orang yang memaki ini berdalih bahwasanya jangan menyamakan pasar dengan masjid. Bukan menyamakan pasar dengan masjid. Kalau orang yang memakai masker ini menyamakan pasar dengan masjid, kenapa dia harus beribadah di masjid? Kenapa nggak di pasar saja? Sesimpel itu kan. Dan lagi kalau kita melihat di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, itu para jamaahnya juga memakai masker dan juga menjaga jarak. Bahkan tahun lalu, jamaah haji itu sempat tertunda karena pandemi. Coba bayangkan. Tempat mana yang lebih mulia daripada Makkah Al-Mukarramah? Tapi pada kenyataannya, mereka yang ada di sana tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para ulama Makkah itu tidak paham dengan dalil, dengan ayat yang dikutip oleh orang pencaci tadi? Tentu mereka sangat memahami sekali. Tetapi mereka tidak pernah menggunakan ayat tersebut untuk melawan aturan pemerintah. Karena di dalam asas beragama sendiri itu ada 5 hal yang harus kita jaga. Ada 5 hal yang wajib untuk dipertahankan oleh seseorang. Di antaranya adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga diri sendiri, menjaga keamanan diri kita. Kalau jamaah yang memakai masker tadi berniat untuk menjaga dirinya, ya tentu tidak salah dong. Dan saya justru menilai aturan pelarangan memakai masker ini adalah aturan yang konyol. Dan aturan yang diada-adakan. Atau aturan yang mengada-ada. Mereka sebagai tamu, sebagai musafir, dan juga orang yang berpuasa. Dihormatilah. Apa susahnya sih? Mentolerir orang yang mereka lebih nyaman dengan menggunakan masker. Sebenarnya tidak ada yang salah. Hanya saja ketika aturan itu dibuat dengan sedemikian kolot, ini yang menjadi masalah. Karena sekali lagi masjid itu bukan milik perorangan. Kalaupun ada yang mengelola, dia hanya sebagai pengelola saja. Bukan menjadi hak milik, terus kemudian seenaknya saja menerapkan peraturan-peraturan, apalagi dengan peraturan-peraturan yang konyol. Apalagi ini hanya sekedar menggunakan masker. Kok sampai dicaci, dicemooh, dibully, dan lain sebagainya. Nah ini problem ini problem. Tapi semoga pihak yang terkait bisa segera berdamai dan menyelesaikan kasus ini dengan jalan kekeluargaan. Demikian telurku semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan tidak terulang di tempat-tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.